Selamat siang Mbak Risa. Selamat siang Mbak Rika. Iya Mbak Risa, hak kekayaan intelektual itu apa sih Mbak Risa? Ya, ini banyak yang belum tahu nih. Iya, topiknya emang masih sangat jarang ya, masih agak kurang populer di telinga masyarakat kita. Tapi kalau kita mau lihat ilustrasi sederhananya adalah misalnya orang mendengarkan lagu itu ada yang menciptakan. Orang menonton film itu ada yang menciptakan. Kemudian orang memakai produk-produk yang ada mereknya, itu mereknya juga ada yang membuat gitu. Lalu ada teknologi juga ada yang membuatnya, yang menemukannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau sarikan apa sih yang dimaksud dengan kekayaan intelektual itu adalah hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan-penemuan baru, karya sastra, karya seni, simbol, nama dan lain-lain yang dipergunakan dalam perdagangan. Iya, Mbak Risa, kami sempat dapat pertanyaan dari pendengar ini. Untuk mengurus hak kekayaan intelektual ini susah atau tidak, berapa biayanya, serepot apa, karena kadang-kadang kalau urusan birokrat susah juga ya Mbak ya. Ya, memang itu yang masih menjadi kekhawatiran dan ketakutan dari masyarakat kita gitu ya. Bagaimana sih untuk melindungi dan mendaftarkan gitu ya. Nah, kalau untuk itu kita harus lihat dulu, karena hak kekayaan intelektual itu ada dua bidang utama. Yang pertama itu hak cipta, yang kedua adalah hak kekayaan industri. Nah, jika seseorang ingin mendaftarkan, dia harus tahu dulu yang dia yang dia hasilkan ini adalah masuknya ke mana, hak cipta atau kekayaan industri. Kalau itu berupa karya-karya seni dan sastra, dia akan masuk ke hak cipta. Tapi kalau kemudian dia masuknya adalah ke merek itu misalnya yang kita lihat sekarang tuh seperti brand gitu ya istilahnya, atau teknologi, penemuan baru, itu masuknya ke hak paten gitu. Jadi untuk mengurusnya harus tahu dulu hak apa yang akan kita lindungi. Kalau kemudian ke hak cipta, ya kita ke Direktorat Hak Cipta. Dan untuk pengurusannya itu sebenarnya sih tidak terlalu sulit ya kalau masyarakat sudah tahu bagaimana cara mengurusnya. Nah, masalahnya sekarang sosialisasi untuk itu kan sangat jarang sekali gitu. Ya, ini masyarakat kalau mau tahu informasi ini bisa ngurus kemana nih Mbak Risa harusnya? Bisa langsung ke Ditjen HKI, kalau di Jakarta ya itu kantornya ada di Kuningan, sekarang ya sudah dekat gitu ya. Lalu kalau di daerah-daerah itu ada kanwil-kanwilnya, jadi bisa informasi mengenai kantor-kantor pendaftaran itu bisa dilihat di websitenya Ditjen HKI, itu sudah ada lengkap. Atau kalau mau mudah ya yang lebih dapat informasi yang banyak melalui konsultan hak kekayaan intelektual. Jadi bisa diterangkan dulu, dijelaskan masuknya ke apa, perlindungan yang dibutuhkan apa gitu. Banyak konsultan yang sekarang sudah bisa memberikan servis seperti itu. Iya Mbak Risa, ini saya dapat informasi dari Ditjen HKI. Tema nasional hari ini kan saatnya melindungi hak cipta personal dan ekspresi budaya tradisional. Nah, ini saya mau nyoroti dulu hak cipta personal. Ini hak cipta personal ini Mbak Risa sudah seberapa baik perlindungannya dari pemerintah ini? Kalau kita bicara soal hak cipta, itu ya kalau kita bicaranya soal tema haki sedunia, itu sebenarnya topiknya mereka sendiri kan tahun ini adalah movies, a global passion gitu ya. Kalau yang dunia mereka lebih menyorot kepada perlindungan hak cipta film, para pencipta, kreator film, dan para pelaku dalam dunia industri perfilman. Tapi kalau Ditjen HKI lebih menyorot kepada hak cipta personal dan kekayaan tradisional. Nah, kalau hak ciptanya sendiri itu sebenarnya pada dasarnya itu lahir secara otomatis gitu. Ketika orang menciptakan suatu ciptaan, begitu lahir sudah diumumkan artinya sudah diperlihatkan, dibaca atau didengar orang lain dan sudah bisa diperbanyak, itu sebenarnya hak ciptanya sudah lahir. Jadi sebenarnya tidak terlalu perlu pendaftaran. Dan pendaftaran itu hanya diperlukan jika kemudian nanti akan dijadikan bukti untuk di pengadilan. Begitu, kalau misalnya dia komersial kan dia bisa timbul dispute di kemudian hari atau perselisihan gitu ya, itu baru diperlukan pendaftaran kalau mengenai hak cipta.
Iya. Sementara begini, Mbak Risa, saya sering dengar ya, kalau di media ada informasi, saya punya ide begini, ternyata ide saya dicuri orang lain gitu ya. Itu kan itu menarik sekali tuh. Memang kan, karena kan gini, kalau ide sendiri itu kan sifatnya seperti ngawang-ngawang gitu ya. Nah, jadi dalam prinsip hak cipta, ide itu memang tidak dilindungi. Makanya saya selalu menganjurkan kepada orang-orang yang mempunyai ide-ide brilian ini, jangan sembarangan membagi idenya gitu ya. Karena dalam hak cipta yang dilindungi adalah ide yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Kalau misalnya seseorang baru punya ide, misalnya saya mau buat buku tentang ini gitu, tentang sesuatu gitu. Kemudian ada temannya yang dengar, temannya kemudian yang bikin gitu buku itu. Yang punya hak cipta adalah temannya, karena yang menciptakan dia, dan hak cipta itu adanya pada buku yang dia lahirkan gitu. Jadi memang ide tidak bisa dilindungi, jadi mau dituntut kemanapun akan sulit gitu. Iya, yang menarik begini Mbak Risa, saya pernah menemukan kasus, jadi ada seorang pekerja di sebuah media begitu ya. Jadi idenya dia banyak, lalu dipakai oleh perusahaan. Dia merasa bahwa ini idenya saya harus diakui dan nama saya harus tercantum. Ini bisa nggak Mbak Risa diurus kalau macam begini nih? Kalau idenya tadi yang mewujudkan adalah si perusahaan yang punya ide sendiri gitu ya, tentunya dia akan bisa melindungi hak ciptanya atas sesuatu yang sudah dia wujudkan dalam bentuk nyata. Misalnya dia punya ide mau bikin programnya itu dia wujudkan sendiri gitu. Itu baru bisa dilindungi hak ciptanya, program acara misalnya seperti itu ya. Kalau dia hanya menyampaikan ide saja, kemudian orang lain yang mewujudkannya, dia tetap kehilangan haknya itu. Jadi tidak bisa gitu Mbak Risa ya? Itu tidak ada kalau hanya ide-ide ya. Jadi itu kan ranahnya jadi masuk ke etika ya. Kalau misalnya orang kemudian mencuri ide gitu, kemudian diwujudkan sendiri tanpa mengajak orangnya yang bersangkutan untuk terlibat dalam penciptaan wujud nyata dari ide tadi, itu masuknya sudah ke ranah etika dan moral gitu. Jadi kalau soal perlindungan hukumnya, idenya sendiri tidak bisa dilindungi. Iya, Mbak Risa, kalau Mbak Risa ini kan sudah bergabung terlibat lama dalam urusan HKI ini ya Mbak Risa ya? Iya, sekitar hampir 5 tahun. Masalah-masalah apa Mbak yang Mbak Risa temukan di Indonesia untuk kasus-kasus HKI ini? Kalau di Indonesia saya melihatnya masih gini ya, kesadaran masyarakatnya sendiri belum tinggi gitu. Ditambah lagi sosialisasi dari pemerintah juga kurang menyebar. Contoh sederhananya kenapa saya bilang bahwa masyarakatnya sendiri belum sadar adalah ketika orang masih menjual barang-barang produk KW yang disebut KW misalnya ya, itu kan merupakan produk hasil pelanggaran merek ya, tapi banyak orang yang menjualnya secara terbuka di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa tingkat kesadarannya dan pemahamannya mengenai perlindungan HKI itu sendiri belum tinggi. Lalu mereka masih juga misalnya ada yang menjual film dalam DVD bajakan, orang berbondong-bondong beli tanpa rasa bersalah, kemudian mereka menjual, mendistribusikan, mengedarkan sesuatu yang sebenarnya melanggar hukum gitu. Lalu misalnya ada, kalau sekarang memang di internet itu ada orang-orang atau pencipta lagu yang sengaja mengupload lagunya untuk di-download gitu ya. Tapi ada juga yang dilanggar hak ciptanya dengan di-upload secara ilegal kemudian di-download. Tapi kesadaran untuk tahu bahwa itu melanggar hukum itu masih jauh dari yang yang seharusnya. Nah, kemudian dari sisi pemerintah sendiri untuk perlindungan seperti ini itu menurut saya mereka kurang mensosialisasikan kepada masyarakat, karena buktinya masyarakat juga masih belum tahu apa sih HKI gitu. Kecuali ketika orang ngomong ada kasus rame-rame lalu orang bilang, wah ini hak paten nih, ini dipatenkan nih, ini mematenkan, padahal itu istilah yang sangat salah kaprah yang sudah bertahun-tahun terjadi di Indonesia. Tidak ada sedikit pun pemerintah untuk berusaha memperbaiki itu. Iya, Mbak Risa, ini ada pendengar kita pengen gabung ini Mbak Risa. Iya, boleh. Ya, kita sapa dulu ya. Ada Kiki. Halo, selamat siang. Saya panggil apa nih Mas atau Mbak? Mbak Kiki. Ya, selamat siang Mbak. Silakan Mbak Kiki. Ya, Mbak Rida ya?
Saya Rida dan ini ada Mbak Risa, pakar dan konsultan HKI. Silakan Mbak langsung disampaikan. Baik, selamat siang Bu Risa. Selamat siang. Ya, saya Kiki Bu, saya mahasiswa, saya mau bertanya. Ya. Kalau selama ini kan kita tahu ya, untuk penggarapan skripsi begitu, kadang-kadang ada teman-teman tuh yang menggarap skripsinya dia dari universitas lain begitu. Dia skripsi maksudnya dia mengcopy skripsinya orang lain atau bagaimana? Iya, begini, jadi dia melihat skripsi orang lain, kemudian diganti judul saja, dan kemudian diajukan lagi ke fakultasnya, begitu, itu beda fakultas. Ya. Itu apakah termasuk plagiat? Kemudian sekarang ini kan jelas, itu sangat plagiat. Terus itu nanti bagaimana tindakannya ke depan, begitu. Dan selama ini kita menjumpai banyak sekali seperti itu, dan dosen-dosen juga tutup mata seperti itu. Terus yang kedua, ini kan banyak biasanya para yang mereka mendapat gelar tinggi begitu. Tapi mereka juga biasanya skripsi atau tesisnya mereka juga membeli, dan tidak jarang mereka juga plagiat juga. Apakah itu juga masuk plagiat juga gitu. Terus bagaimana nanti tindakan untuk kedepannya, apakah ada nanti tindakan tegas mungkin dari kepolisian atau bagaimana begitu secara hukum begitu. Ya, terima kasih, begitu saja Ibu Rita. Iya, Mbak Kiki, terima kasih banyak Mbak Kiki. Selamat siang. Selamat siang. Iya Mbak Risa, ini banyak juga Mbak Risa rupanya mungkin permasalahannya sudah dipendam lama ya Mbak Risa ya. Iya. Ya mungkin bisa ditanggapi langsung ini Mbak. Jadi gini, memang ini menjadi sesuatu hal yang pelik. Seperti saya bilang tadi, ini soal hak kekayaan intelektual itu kan berhubungan dengan otak ya. Kemudian ketika otak tadi itu dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat, tentunya di atasnya itu ada etika dan moral gitu ya. Ketika kemudian ada orang dengan santai memplagiat karya orang lain, itu seharusnya memang dia mendapat hukuman gitu ya. Tapi ketika orangnya tadi tidak melakukan apapun, tindakan apapun, melaporkan atau apapun, maka itu akan menjadi sesuatu yang diam begitu saja gitu ya. Karena selama ini orang masih malas gitu ya untuk mempermasalahkan seperti itu. Nah, apakah itu tadi skripsi termasuk plagiat? Kalau dia hanya mengganti judul yang jelas, itu sangat sangat masuk ke dalam kategori plagiat. Jadi plagiarisme itu kan sebenarnya istilah yang ada di dalam dunia akademik ya. Munculnya itu dalam dunia akademik. Jadi triggernya adalah ketika ada orang yang melakukan hal-hal seperti tadi, mengquote hasil penelitian orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, itu juga termasuk plagiat. Jadi plagiat itu ada macam-macam. Kalau dia secara plek begitu dia mengambil, kemudian itu jelas itu sangat termasuk dalam kategori plagiat. Nah, bagaimana sih untuk mengatasinya hal-hal seperti itu? Karena memang secara hukum kan dia tidak tersentuh gitu ya kalau misalnya tidak dilaporkan. Lalu apa sih yang bisa dilakukan? Ya, satu-satunya cara adalah mempermalukan orang yang melakukan itu, karena itu hubungannya dengan etika dan moral gitu. Kasus yang pernah kita tahu adalah kasus Anggito ya, belum lama ini ya. Anggito Abimanyu itu ya Mbak ya? Anggito Abimanyu itu. Jadi seorang seperti Anggito yang kita kenal sangat pokoknya cerdas sekali ya kan, dan terkenal, pintar, tapi kemudian terjadi kesalahan ketika dia salah satu artikelnya diketahui merupakan hasil plagiat, itu kan sebuah tamparan yang sangat memalukan. Jadi menurut saya itu caranya. Iya Mbak Risa, saya panggil pendengar dulu boleh ya Mbak Risa ya? Boleh. Iya, pendengar, kami sedang berbincang dengan Mbak Risa Amrikasari yang merupakan pakar dan konsultan hak kekayaan intelektual. Anda memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada narasumber kami, silahkan berkirim pesan di 0811806543 ataupun menelpon di 0247648900. Saya kembali ke Mbak Risa. Mbak Risa, saya masih tertarik untuk tanya tentang skripsi tadi, karena yang terjadi pada kenyataannya memang banyak orang-orang copy paste skripsi ya. Ini skripsi yang dibuat oleh para mahasiswa ini tanpa didaftarkan ke Ditjen HKI, apa juga dia sudah punya hak terhadap apa yang dia ciptakan di situ? Enggak dong. Jadi gini, hak cipta itu lahir, ada dua syarat perlindungannya. Bagaimana Mbak? Yang pertama, itu dia karyanya harus original. Jadi dia harus asli. Gitu. Kalau dia original artinya asal usulnya jelas gitu. Kalau seseorang yang kemudian hanya mengambil yang bukan punyanya dia sendiri, tidak ada hak cipta untuk itu.
tidak ada hak cipta untuk hasil plagiat gitu. Kalau tesis-tesis yang dibuat dengan penelitian begini ya, ini juga bisa Mbak Risa, misalnya meneliti sendiri tanpa harus mengambil dari orang lain kan tetap ya, kalau di skripsi dan tesis itu ada quote dari ada rujukan ya. Ya, ada rujukan dari ahli-ahli gitu ya Mbak ya. Ini bisa juga dijadikan hak cipta gitu Mbak. Oh, kalau ini ya, jadi berbeda. Jadi penerapan prinsip plagiarisme, apakah suatu karya masuk ke dalam kategori plagiat itu beda ya. Jadi nggak semua yang kemudian merujuk kepada penelitian yang sebelumnya itu bisa dikatakan plagiat gitu. Jadi ada batasan-batasan di mana plagiat itu sendiri tidak ada sesuatu yang tidak disebut sebagai plagiat, yang itu masuknya ke penggunaan yang wajar dari suatu ciptaan. Misalnya kita mengadakan penelitian, ada penelitian sebelumnya, kemudian kita ambil menurut pakar ini, menurut pendapat ini, yang sedang kita bahas adalah seperti ini. Tapi kemudian harus dirujuk sumbernya dari mana. Kalau dia sumbernya dari penelitiannya orang yang sebelumnya, harus disebut di dalam catatan kaki dan disebut di dalam bibliografi, daftar pustaka, harus disebut seperti itu. Kalau tidak disebut seperti itu berarti itu sangat melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta sebelumnya atau peneliti sebelumnya. Jadi tidak semua bisa disebut plagiat. Ada batasan-batasan tertentu yang membuat suatu karya tidak juga disebut plagiat. Mbak Risa, sudah menangani banyak kasus Mbak Risa ya. Kasus paling menarik apa Mbak Risa selama ini yang ditangani? Yang sangat menarik ya menurut saya kasusnya Pak Raden ya. Itu dia, saya juga bertanya itu Mbak. Saya kan penggemar Unyil ini Mbak. Ya, kita semua penggemar Unyil nih kayaknya nih. Betul. Jadi ketahuan nih lahirnya tahun berapa ya kita. Ya, Mbak Risa ini saya boleh tanya ya, ini ketika pertama kali permasalahan ini mencuat, apa yang mendasari Mbak Risa? Ini Pak Raden apa sih hak-haknya yang hilang sebelumnya? Jadi gini, jadi ceritanya kan waktu itu kita sudah tahu ya Pak Raden itu Unyil itu sudah difilmkan sejak tahun 1981 kalau saya nggak lupa ya. Nah dari situ itu selama bertahun-tahun ternyata Pak Raden itu tidak mendapatkan royalti atau hak ekonomi dari eksploitasi ciptaannya, yaitu boneka si Unyil dan teman-temannya itu 11 tadi itu. Lalu kemudian setelah melakukan beberapa approach ke PPFN menemui jalan buntu gitu. Jadi makanya kemudian ramai di media Pak Raden memperjuangkan hak ciptanya dan lain-lain. Sebenarnya dalam kasus itu yang seperti saya bilang tadi adalah hak cipta itu kan lahir secara otomatis gitu ya. Tapi karena pemahaman masyarakat masih sangat sederhana, jadi yang dibilang harus direbut adalah hak ciptanya, padahal sebenarnya adalah hak ekonomi dari si Pak Raden sendiri. Nah, itu kasus lama. Kita akhirnya baru kemarin tercapai kesepakatan dengan PFN. PFN punya niat yang sangat baik juga yang harus kita respect gitu, karena mau menyelesaikan permasalahan ini dengan sama-sama menyenangkan lah bagi kedua belah pihak gitu. Jadi hak ekonominya Pak Raden sebenarnya yang dipermasalahkan di situ. Jadi Pak Raden sekarang sudah dapat royalti gitu ya, Mbak Risa ya? Pak Raden sudah mendapatkan haknya ya, royalti tadi. Iya, ini Pak Raden mulai mengurus hak cipta Unyil sendiri dari tahun berapa Mbak? Jadi begini jadi gini ya, ini agak teknis ya masalahnya. Saya akan berusaha menjelaskan secara sederhana saja gitu, karena di dalam suatu dalam pasal 12 di Undang-Undang Hak Cipta itu jenis ciptaan yang dilindungi itu ada banyak gitu ya di situ. Nah, yang didaftarkan oleh PFN itu adalah hak cipta lukisan. Sementara yang dimiliki Pak Raden adalah hak cipta boneka, which is dua-duanya punya perlindungan hak cipta yang berbeda gitu. Lalu kemudian karena ini nantinya ini telah terjadi dispute dan lain-lain, kemudian walaupun itu sudah lahir secara otomatis hak ciptanya, kami kemudian mendaftarkan kepada Ditjen HKI hak ciptanya boneka Pak Raden tadi gitu. Jadi dua hal yang sangat berbeda dengan yang diakui oleh PFN. Nah, tapi sampai sekarang ternyata
surat pendaftaran ciptaan itu belum juga dikeluarkan oleh belum turun Mbak ya? Saya nggak tahu, saya nggak tahu alasannya apa. Iya, Mbak Risa ini sebetulnya Mbak Risa yang menemukan Pak Raden atau Pak Raden yang menemukan Mbak Risa ini? Jadi gini, waktu itu kan ramai itu di Twitter ya, karena heboh gitu ya. Sebenarnya saya sih nggak juga nggak tahu, belum kenal Pak Raden pada waktu itu sih juga nggak kenal. Jadi karena ramai-ramai dan ini terkait dengan masalah hak cipta yang terkait dengan apa yang saya suka dan bidang saya, lalu saya mencoba mencari tahu dan beberapa orang di Twitter kemudian memberikan saya link beritanya Pak Raden tadi gitu. Nah, beberapa orang yang kemudian tahu bahwa saya bergerak di bidang haki, mereka kemudian memperkenalkan saya dengan orang-orang yang ada di sekitar Pak Raden yang kebetulan waktu itu adalah relawannya Pak Raden memperjuangkan hak cipta tadi. Waktu itu sudah ada banyak ya, sekitar 40 pengacara yang akan siap membela Pak Raden. Jadi saya bilang oke, saya hanya akan bantu dari belakang saja gitu, karena kan memang kalau sudah banyak itu juga kita kayak berebut apa gitu kan. Tapi nggak taunya kemudian kok malah saya dan Mas Duyanto Prihartono yang kemudian ditunjuk oleh Pak Raden. Iya, jadi dalam perjalanannya itu kan lama tuh 2 tahun tuh. Nah, ya tahu sendiri kalau mengurus itu saya sudah bilang memang itu nggak akan sebentar dan ini bukan kayak hasilnya seperti makan cabai langsung dapat gitu, enggak. Itu kita perlu kesabaran, ketekunan gitu ya. Nah, dalam perjalanannya tinggal saya berdua dan Mas Duyanto Prihartono yang menangani gitu. Iya. Gitu. Ini Pak Raden berarti sekarang udah bisa dibilang tenang, Mbak Risa, atau masih harus menunggu proses lagi? Sangat senang, ya, sangat senang menikmati hari-harinya beliau dengan menggambar dan melukis, dan beliau sudah cukup punya tidak lagi harus memikirkan kendala ekonomi karena kan sekarang Pak Raden sudah tua dan sakit-sakitan ya. Jadi Pak Raden harus berobat setiap minggu dan itu sudah saya sangat senang dan bahagia sekali bisa membantu beliau karena akhirnya bisa menikmati hari tuanya dengan tenang dan bahagia gitu. Iya. Untuk proses Pak Raden ini ada yang sebelum selesai nggak Mbak? Apa sudah selesai semua ini? Kalau dengan TPFN kita sudah tercapai kesepakatan yang sama-sama menyenangkan kedua belah pihak ya. Jadi itu sudah dianggap selesai dengan PFN dan kita sudah saling mesra gitu hubungannya. Sekarang Pak Raden dengan PFN mesra sekali gitu ya, dan sudah sama-sama paham, dan PFN juga dalam eksploitasi si Unyil ini nanti kan diberikan hak ekonomi selama 10 tahun. Itu juga mereka akan tetap meminta Pak Raden sebagai advisor walaupun tidak wajib ya, tapi mereka akan juga meminta pendapat-pendapatnya dari Pak Raden. Jadi tidak juga lepas begitu saja dari Pak Raden, dan Pak Raden sudah juga berpesan bahwa Unyil ini tidak boleh diubah gitu. Dia harus tetap seperti itu. Ciri khas anak Indonesianya dan lain-lain harus tetap melekat pada karakter si Unyil tadi. Jadi sudah mesra lah hubungannya. Ya, ini secara legal juga sudah beres ya Mbak ya? Ya, sudah sama-sama menyenangkan lah, gitu, sudah berpelukan. Ya, ini kan Unyil juga sekarang kan ditayangkan di stasiun TV komersial lain, Mbak. Ya. Ya, ini perjanjiannya seperti apa dengan Pak Raden kemudian? Nah, kalau hak ekonominya sudah dialihkan kepada PFN selama 10 tahun yang mengelola, jadi PFN yang mengelola. Jadi begini, sejak penandatanganan perjanjian atau kesepakatan yang baru tadi, selama 10 tahun PFN akan menjadi pengelola hak ekonomi dari si Unyil dan kawan-kawan tadi. Jadi kepada pihak-pihak yang ingin mengembangkan si Unyil tadi bisa langsung berhubungan dengan PFN. Ya, bukan lagi dengan Pak Raden, tapi langsung dengan PFN. Iya, Mbak Risa, ini rupanya ada satu dukungan. Mbak Risa ada pesan masuk ke redaksi kami dari Lisa, menyampaikan Mbak Risa, saya menyatakan apresiasi yang sangat tinggi. Terima kasih banyak sudah membantu Pak Raden dan Unyil dan kawan-kawannya. Gitu. Terima kasih banyak juga dukungannya. Iya, rupanya banyak juga yang senang ini Mbak Risa Mbak Risa bantu Pak Raden. Mbak Risa, selain kasusnya Pak Raden ini, Mbak Risa ada hal lain nggak Mbak Risa yang mungkin sama menariknya dengan Pak Raden kasusnya? Kalau yang lain-lain sih biasa ya, dan itu kan masuknya ke ranah confidential ya, kalau kliennya tidak mau diungkap gitu ya. Tapi sejauh ini memang kasus-kasus yang kami tangani itu tidak sekontroversial Pak Raden gitu ya. Hanya menyangkut perselisihan mengenai
hak cipta, hak merek dan lain-lain. Tapi kami itu sebenarnya di IPAS Institute, karena saya dan Mas Dwi itu kan punya lembaga namanya IPAS Institute, dan kami juga lebih terfokus kepada edukasi masyarakat soal hak kekayaan intelektual, dan sudah beberapa kali mengadakan workshop ya buat masyarakat dengan biaya yang murah gitu ya, supaya itu menyebar informasinya dan masyarakat bisa teredukasi. Rencananya pun kita ke depan ini sebentar lagi, mungkin dalam 6 bulan gitu akan buat lagi workshop seperti itu. Jadi fokusnya kita memang edukasi kepada masyarakat. Mbak Risa, ini mungkin pertanyaan yang agak krusial nih Mbak. Pasti banyak yang pengen tahu kalau mengurus HKI. Saya nggak akan bilang angka ya. Ini mahal apa tidak nih Mbak? Itu sebenarnya kalau langsung diurus ke Ditjen HKI itu nggak mahal kok biayanya, dan di website Ditjen HKI bisa dicari di Google ya, itu ada biaya resminya di situ. Ada biaya resminya, misalnya hak cipta itu kalau biaya resminya berapa ya? Karena saya biasanya biaya konsultan ya, karena kan tidak semua orang paham ya apa yang ingin dia daftarkan, apa yang ingin dia lindungi. Itu fungsinya konsultan adalah memberikan konsultasi, perlindungan dan lain-lain, bukan perlindungan maksud saya, konsultasi akan hak apa sih yang dia butuhkan untuk melindungi karyanya dia gitu. Itu kalau konsultan biasanya memang harganya lebih mahal karena termasuk advice dan lain-lain. Tapi kalau dia ingin tahu harga resmi itu ada di website Ditjen HKI, dan itu nggak mahal kok, nggak mahal. Ya, ini misalnya kayak hak cipta, misalnya kalau mendaftarkan sendiri itu ya saya lupa antara 300.000 atau 600.000, saya lupa, itu harus dicek di websitenya, dan itu nggak mahal kecuali merek ya. Kalau merek itu karena banyak kelas jatuhnya nanti bisa jadi mahal. Makanya orang perlu konsultan HKI untuk memilah mana sih benar-benar yang masuk di dalam bisnisnya dia untuk benar-benar mengcover supaya mereknya dia terlindungi gitu. Ya, proses pengurusannya sendiri biasanya lama nggak sih Mbak? Lama sekali. Ya heran kenapa lama sekali. Nah, itu dia, Mbak. Nah, tapi memang ada seperti hak cipta, ada diatur di undang-undang, itu harus selambat-lambatnya 9 bulan sudah ada keputusan gitu ya, harus diberitahu apakah ini bisa didaftar atau tidak gitu. Tapi kalau untuk merek, desain industri, paten itu bertahun-tahun ya. Merek aja misalnya 2 tahun lebih, 2 tahun sampai 3 tahun, paten juga demikian gitu, desain industri juga sama tahunan gitu. Jadi, tapi itu bukan berarti ketika seseorang punya merek itu tidak bisa pakai mereknya misalnya, walaupun proses pendaftaran 2 atau 3 tahun gitu. Mulai dari sekarang dia punya merek, dia langsung pakai gitu, supaya dalam proses perjalanannya mereknya kemudian jadi terkenal. Kan buat merek jadi terkenal itu susah loh, dan mahal biayanya. Kenapa itu merek harus dilindungi? Jadinya seperti itu kan? Iya, ini berarti semua yang sudah punya merek sebetulnya sudah harus buru-buru nih ngurus ya Mbak ya? Iya, jadi kalau kita punya merek, kita dari kecil bikin merek kita dengan industri kecil kita, lalu kemudian kita anggap nanti aja kalau udah terkenal baru kita daftarkan, salah itu. Daftarkan sekarang, kembangkan bisnisnya. Jadi pada saat kemudian bisnis tadi berkembang dengan pesat, mereknya terkenal, sudah didaftarkan, jadi nggak ada orang yang mau mendompleng. Misalnya saya bikin merek IPAS gitu ya, lalu di dalam bisnis saya itu kemudian maju dan terkenal, saya jualan kaos IPAS, terus jadi terkenal di mana-mana. Ada orang dong kemudian, saya bikin IPAS aja supaya laku nih, jadi kaosnya dia bikin aja kaos IPAS palsu gitu. Sama seperti merek-merek terkenal itu kan begitu. Iya, harus dari awal. Harus dari awal, makanya para perusahaan terkenal yang sudah mulai menasional bahkan menginternasional, kalau ada menemukan barang-barang itu bisa melakukan tindakan ya Mbak ya? Bisa, mereka bisa dituntut. Kalau ada orang memasukkan mereknya, mereka bisa dituntut sekali. Dan kenapa orang-orang Amerika itu kaya gitu ya, hanya karena mereka bermain di ranah haki gitu. Karena kalau ada orang yang melanggar, kalau hukumnya sudah bisa diterapkan dengan tegas, ketika ada orang yang melanggar haki, miskin deh orang yang melanggar tadi, dia pasti akan bisu gitu. Iya, betul. Mbak Risa terakhir nih, karena Mbak Risa tadi mau pergi ya Mbak Risa ya? Iya sih, saya rencananya mau pergi jam 1, tapi masih ada waktu kok. Mbak Risa, ini dong Mbak, sampaikan ke pendengar kami Mbak, mereka yang memiliki ide dan hasil-hasil pemikiran atau apapun yang mungkin bisa diproses secara maksudnya melindungi ya Mbak ya, hak kekayaan intelektualnya ya, mereka harus bagaimana, harus ngapain gitu Mbak, mungkin bisa disampaikan begitu Mbak.
Jadi kalau dari sisi hak cipta ya, kalau Anda telah menghasilkan hak cipta atau karya cipta, itu walaupun lahir secara otomatis hak ciptanya, jika Anda kemudian ingin melakukan memberdayakan ciptaan tadi di ranah komersil, jangan lupa selalu didaftarkan, karena ketika ada dispute nanti di pengadilan akan dibutuhkan bukti pendaftaran. Lalu untuk merek juga demikian. Kalau misalnya sudah punya merek sekarang, walaupun industrinya atau perdagangannya belum terkenal, tetap dipakai dan tetap dipromosikan kemana-mana, dan jangan lupa didaftarkan mereknya. Jadi dan semua juga ibu-ibu rumah tangga yang juga bikin kerajinan tangan, itu kan masuknya ke dalam ranah hak desain industri ya, jadi bukan hak cipta itu masuknya, tapi desain industri karena produksinya banyak. Itu juga jangan lupa kalau punya desain, bikin kerajinan tangan, didaftarkan, jangan sampai kemudian nanti ditiru orang, sudah terkenal, modelnya bagus, ditiru orang baru nyesel gitu. Nah kemudian soal ide tadi, kalau misalnya punya ide yang bagus dan brilian dan mengandung unsur komersil, jangan mudah dibagi-bagi kepada orang lain tanpa ada perlindungan. Misalnya kalau misalnya idenya tadi harus disampaikan, ya sampaikan secara tertulis. Jadi ada buktinya bahwa idenya tadi berasal dari dia. Kalau kemudian ide tadi terkait dengan hak paten, bukan hak cipta, itu buatlah perjanjian dengan orang yang ingin kita ungkapkan idenya tadi. Jadi orang tersebut sudah kita ikat untuk tidak mengeksploitasi atau menyebarkan kepada pihak lain. Dan sama-sama kita lindungi hak kekayaan intelektual orang lain, lebih menghargai dan meningkatkan awareness untuk meningkatkan lagi kesadaran kita terhadap perlindungan haki ini. Ya, Mbak Risa, saya mau tanya untuk sisi legalnya, sisi hukum Mbak Risa. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kita apa juga sudah cukup baik, Mbak? Karena kan kalau urusan sama hukum tuh masyarakat juga kurang percaya kayaknya ya. Undang-undang apa nih? Hak yang berkaitan dengan hak cipta, hak merek. Ya, kalau masih ada ya, misalnya memang kenapa muncul persoalan itu karena kan di dalam undang-undangnya mungkin kurang jelas. Yang pertama, yang kedua, para hakim di pengadilan niaga atau pengadilan negeri belum tentu dia ahli di bidang haki gitu ya. Jadi kadang-kadang memang keputusannya belum tentu berpihak kepada orang yang dirugikan, misalnya seperti itu. Makanya kemudian dari pengadilan kan diundang para ahli-ahli ya. Nah, dari sisi hak cipta sendiri, kebetulan karena kemarin saya mengurus Pak Raden, saya itu melihat bahwa perlindungan karakter di Indonesia itu belum terlindungi secara independen. Sementara kalau kita lihat ke Amerika, seperti karakter Iron Man, Superman, Batman, dan itu punya hak cipta independen gitu. Makanya saya kemudian mengajukan usulan, saya kirim surat resmi ke Pansus RUU Hak Cipta di DPR untuk bisa itu dilindungi. Nah, masyarakat juga kalau misalnya merasa punya usulan atau pemikiran yang sekiranya belum tercakup dalam undang-undang hak cipta, bisa juga mengirimkan surat kepada Pansus RUU Hak Cipta supaya apa yang mereka pikirkan dan inginkan itu bisa diakomodasi. Itu saran saya seperti itu. Tapi memang dari sisi hukum ya selalu banyak celah-celahnya ya. Iya, Mbak Risa, dan jadi cukup memadai juga hak cipta kita, makanya lagi dibahas kan RUU Hak Cipta yang baru. Ya, tentu Mbak Risa boleh nggak kalau dibilang begini bahwa penegak hukum kita atau orang-orang di level pemerintahan banyak yang belum paham permasalahan HKI Mbak ini? Sangat belum paham ya, contohnya misalnya banyak sekali gitu ya. Contohnya yang lagi hangat kemarin deh soal jam Rolex palsunya Pak Jenderal tuh. Betul, yang sampai dibanting itu Mbak di Twitter ya. Itu menurut saya ternyata bukan hanya masyarakat biasa yang belum paham mengenai haki, tapi termasuk para petinggi dan para pejabat juga belum paham. Itu bila perlu nanti di Lemhanas gitu ya, diadakan khusus tentang pendidikan haki ya, supaya jadi gini kan, bukan masalahnya kita percaya atau tidak jamnya Pak Jenderal ini asli gitu ya, atau KW ya, walaupun kemudian dibuktikan dengan dibanting gitu ya, kalau kita baca di beritanya ya udah banting aja orang palsu gitu. Tapi kan
pesan yang apa namanya, yang timbul dari munculnya informasi bahwa itu palsu, artinya adalah belum ada kesadaran bahwa pelanggaran hak merek itu adalah sesuatu yang serius gitu loh. Jadi bahkan untuk level jenderal sekalipun belum juga paham bahwa memakai barang hasil pelanggaran merek itu adalah melanggar hukum. Masih berani beli KW ya? Iya, atau mungkin itu hanya dalih aja Mbak Risa? Oh, kalau itu kita nggak bisa tahu dan nggak bisa memprediksi ya. Kita hanya berdasarkan informasi yang ada di berita-berita. Tapi pesannya adalah yang saya sebagai orang haki bisa tangkap adalah bahwa kesadaran itu pun ternyata belum ada di level yang tinggi. Jadi bagaimana masyarakat yang di bawah mau juga biasanya kan mereka mengikuti kepada yang melihat contoh para pejabat, petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin lah gitu ya. Tapi kalau yang di atasnya sendiri juga belum sadar dan kemudian malah mengeksploitasi informasi mengenai nggak apa-apa kok pakai KW gitu kan. Ya runtuh lah itu namanya perjuangan perlindungan haki tadi. Iya. Ya ini menarik ya Mbak ya. Ya karena kekayaan intelektual itu orang masih juga rancu dan barang KW itu di Indonesia dianggap masih umum ya Mbak ya. Iya, jadi dalihnya kan gini, orang kita mampunya beli KW kok gitu kan, mereka mikirnya begitu. Tapi memang haki itu kan, hak intelektual itu kan adalah sesuatu yang benda yang kalau disebut kekayaan adalah tidak berwujud gitu ya. Tapi belum tentu juga tidak berwujud ketika dia sudah menjadi barang yang berwujud, misalnya barang-barang yang diciptakan oleh orang-orang yang sudah terkenal tadi itu dengan merek-merek terkenalnya tadi itu ya, tas, jam, baju dan lain-lain gitu kan. Nah masalahnya adalah orang merasa nggak apa-apa, tapi mereka tidak melihat bahwa untuk membuat suatu merek menjadi terkenal atau menciptakan suatu barang yang disukai semua orang itu bukanlah proses yang gampang gitu. Iya, Mbak Risa, kita sih punya harapan Mbak Risa supaya para petinggi ini juga lebih memahami haki. Iya, bantu dong kita dong. Ya, makanya kita telepon Mbak Risa nih. Haki belum populer gitu ya, jadi makanya kita tertatih-tatih untuk berusaha mengedukasi masyarakat gitu, tapi kemudian dibanting dengan hal-hal seperti itu gitu. Misalnya pakai barang KW bangga gitu, terus habis download lagu ilegal bangga gitu. Kalau kemudian yang ngomong itu adalah orang-orang yang terkenal, yang di atas-atas, yang di bawah jadi ngikut semua. Iya betul, iya betul Mbak Risa. Mbak Risa terima kasih banyak Mbak Risa perbincangan di siang hari ini Mbak. Oke Mbak Rida, sama-sama. Iya, lain kali banyak buat Radio Elcinta juga. Ya lain kali kita sambung lagi perbincangannya Mbak, karena ada banyak hal sebetulnya yang harus dibongkar dalam haki nih ya Mbak ya. Iya, dan saya sangat senang sekali kalau misalnya diberi kesempatan untuk edukasi masyarakat soal haki ini. Iya, Mbak Risa salam ya Mbak, titip untuk Pak Raden. Oh iya, saya juga kemungkinan akan ketemu beliau minggu depan dan akan bertelepon juga sore ini dengan beliau. Nanti saya sampaikan salamnya untuk Pak Raden. Dan Pak Raden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini sudah mendukung beliau gitu. Akhirnya beliau bisa menikmati masa tuanya dengan bahagia, tenang, menggambar dan melukis sesuai dengan hobinya. Iya, terima kasih banyak Mbak Risa, selamat siang. Selamat siang.